Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jupita Danu Putri, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan tugas kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pakar untuk prediksi perokok aktif atau tidak dengan algoritma random forex, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Ahmad Yani, yaitu diri saya sendiri dengan NIM 105841107 922, dan ada Wananda Sulistrian dengan NIM 1058411110622 selaku pemateri ketiga. Yang ketiga Muhammad Tegar Al-Fikri dengan NIM 1058411110722 selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir dan Dinda Sapitri dengan NIM 105841109 322 selaku pemateri keempat. Untuk menghabiskan waktu, saya akan eh, menjelaskan bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan individu atau masyarakat luas. Kebiasaan ini menjadi faktor resiko utama dalam berbagai penyakit seperti penyakit kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Nah, adapun menurut WHO, lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penggunaan tembakau, dengan sekitar 1,2 juta diantaranya merupakan non-perokok yang terpapar asap rokok secara pasif. WHO pada tahun 2021 dalam dalam melaksanakan prediksi kebiasaan merokok, metode pembelajaran mesin mesin atau machine learning menjadi pendekatan yang populer. Salah satu metode yang dikenal efektif untuk klasifikasi dan prediksi adalah random forexing. Nah, random forex itu bekerja dengan membuat banyak pohon keputusan atau decision tree dari dataset dan menggabungkan untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat dan stabil. Metode ini memiliki keunggulan dalam menangani dataset yang besar dan kompleks, secara mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan yang mempengaruhi kebiasaan merokok. Terus ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini di bagaimana performa performance random forex yang baik melalui perhitungan akurasi, version, rekal, dan V1 score untuk klasifikasi perokok berdasarkan kondisi tubuh. Kemudian tujuan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar untuk prediksi perokok aktif dan tidak dengan menggunakan algoritma random forex dengan pendekatan machine learning yang berbasis website. Adapun tujuannya itu untuk membuat model prediksi status perokok yang optimal, membuat aplikasi prediksi status perokok yang berbasis web. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ada dua, HA dan HO. Di mana HA ini penggunaan algoritma random forex
dapat menghasilkan model prediksi status perokok yang optimal di atas 60%. Sedangkan HO itu penggunaan algoritma random forest yang tidak menghasilkan model prediksi status perokok yang optimal di atas 60%. Yang HO iya, yang H yang HA iya, yang HO tidak. Terus ada manfaat penelitian. Ada dua manfaatnya, yaitu yang satu, penelitian ini dapat menghasilkan metode prediksi yang dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan seseorang sebagai perokok berdasarkan kondisi tubuh mereka. Model ini dapat membantu dalam pengembangan strategi perencanaan dan intervensi yang lebih personal dan efektif. Kedua penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara kondisi tubuh dengan kebiasaan merokok, sehingga dapat memberikan wawasan baru dan dapat membantu ahli medis menemukan perawatan yang tepat untuk setiap seseorang. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang berikutnya itu adalah tinjauan pustaka. Jadi kita lihat pada slide ini yaitu penelitian terdahulu yang di mana itu penelitian klasifikasi kualitas air sumur oleh Mutofa dan Fadilah pada tahun 2022. Yang di mana penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma random forest itu dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air sumur dengan akurasi sebesar 82% dengan rasio data trennya dan data tes sebesar 80/20. Hasil klasifikasinya berhasil dan memprediksi dengan akurat sebanyak 40 data sesuai target dari total 267 data yang dianalisis. Kemudian pembaruan yang direncanakan adalah mencoba rasio data tren dan data tes yang berbeda, yaitu 70% banding 30% untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap kinerja model. Jadi penelitian yang berikutnya itu adalah klasifikasi NSCLC pada wanita bukan perokok oleh Azizah pada tahun 2023. Jadi penelitian tersebut itu memanfaatkan metode ensemble termasuk random forest, adaptive boosting, dan extreme gradient boosting untuk memprediksi NSCLC menggunakan data microarray. Kemudian rencana pembaruannya penelitian itu meliputi penambahan hyperparameter seperti N estimator, max depth, bootstrap dengan nilai false dan random step untuk meningkatkan performa model. Oke, kita lihat di slide berikutnya yaitu sistem pakar. Jadi sistem pakar itu adalah suatu bentuk kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk memodelkan pengetahuan dan keterampilan seorang ahli dalam suatu bidang. Jadi teori dasar tentang sistem pakar itu didasarkan pada prinsip bahwa seorang manusia memiliki pengetahuan yang berharga dan pengalaman yang luas dalam suatu domain tertentu. Dalam sistem pakar, pengetahuan dan keterampilan tersebut ditransfer ke dalam sebuah sistem komputer sehingga sistem tersebut dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang serupa dengan seorang ahli manusia. Menurut Nielsen, pada tahun 1998, sistem pakar itu beroperasi berdasarkan dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Ahli lainnya seperti Davis pada tahun 1983 mengemukakan bahwa sistem pakar harus memenuhi empat kriteria utama, empat kriteria yaitu memiliki basis pengetahuan yang kaya dan akurat, mampu menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan, dapat memecahkan masalah secara efektif, dan mampu belajar dari pengalaman. Itu tadi pada slide sistem pakar. Kemudian pada slide berikutnya itu perokok. Jadi merokok itu memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatan perokok maupun baik itu perokok maupun di sekitar orang perokok. Jadi aktivitas merokok itu dapat menurunkan kadar kolesterol baik dan meningkatkan kadar kolesterol jahat serta trigliserida dalam darah yang semuanya berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner. Eh, karbon monoksida Karbon monoksida dari rokok juga menghambat fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen yang dapat menyebabkan anemia dan gangguan suplai oksigen ke organ tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perokok cenderung memiliki kadar kolesterol total yang lebih tinggi dibandingkan non-perokok, dengan rata-rata mencapai 250,5 mg per desiliter dibandingkan 166,2 mg per desiliter non-perokok.
Selain itu aktivitas perokok dikaitkan dengan peningkatan enzim AST dan ALT yang dapat menjadi indikator kerusakan pada otot jantung dan hati. Dampak merokok terhadap kesehatan sangat signifikan dan menjadi salah satu penyebab utama yang dapat dicegah dari berbagai penyakit serius. Jadi kemudian slide berikutnya itu adalah website. Jadi menurut Menulang pada tahun 2021, website merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman web beserta file pendukungnya seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan pada sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet. Website tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat statis dan dinamis. Bersifat statis apabila informasinya tetap dan isi informasinya hanya dari pemilik website, sedangkan yang bersifat dinamis itu isi informasinya selalu berubah-ubah dan dapat diubah oleh pemilik maupun pengguna website. Kemudian pada slide berikutnya itu machine learning. Itu merupakan teknik yang berperan meningkatkan kinerja sistem dengan belajar dari pengalaman melalui metode komputasi. Dalam sistem komputer, pengalaman ini direpresentasikan dalam bentuk data, dan tujuan utama machine learning adalah mengembangkan algoritma pembelajaran yang membangun model dari data tersebut. Dengan demikian, data pengalaman ke algoritma pembelajaran, kita dapat menciptakan model yang mampu membuat prediksi pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kemudian itu adalah EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi EDA adalah pendekatan penting dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik utama dataset secara mendalam. Prosesnya itu mencakup komponen eksplorasi data, yaitu melibatkan analisis awal untuk memahami struktur, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam dataset. Yang kemudian itu adalah visualisasi data, penggunaan representasi visual seperti plot, grafik, dan bagan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan outlier outlier secara intuitif. Yang kemudian itu ada pre-processing data, langkah penting dalam membersihkan dan mentransformasi data termasuk penanganan nilai yang hilang, outlier, dan inkonsistensi data. Komponen berikutnya adalah analisis statistik. Jadi penerapan teknik ini seperti pengukuran kecenderungan sentral, dispersi, korelasi, dan pengujian hipotesis untuk menggambarkan dan meringkas data. Yang terakhir itulah pengenalan pola. Jadi menggunakan algoritma canggih seperti jaringan saraf dan pohon klasifikasi untuk mengidentifikasi hubungan bermakna dan pola dalam data. Ya, jadi inilah Random Forest. Jadi Random Forest merupakan pengembangan dari algoritma decision tree. Dalam prosesnya, terdapat perbedaan pada pengambilan sampel secara acak, sesuai dengan istilahnya, random yang berarti acak, sehingga terdapat banyak decision tree yang menghasilkan beragam hasil. Secara lebih formal, setiap tree akan bergantung pada nilai vektor acak yang disampel secara independen dan dengan distribusi yang sama untuk semua pohon dalam forest tersebut. Selama proses klasifikasi, setiap pohon akan memberikan keputusan yang berbeda dan keputusan mayoritas yang akan dipilih. Itu yang dikemukakan oleh Han et al. Pada tahun 2022. Secara detailnya itu random forest akan bekerja seperti pada contoh gambar di bawah ini. Oke, kemudian itu random forest terdiri dari proses ensemble berbasis pohon keputusan, di mana hasil akhirnya ditentukan berdasarkan kombinasi prediksi dari masing-masing pohon. Contohnya itu berikut ini adalah rumusnya dan konsep utama yang digunakan dalam random forest. Jadi pada sebelah kiri itu adalah rumus untuk menghitung nilai entropi, yang dimana keterangan itu adalah S itu sebagai himpunan dataset, C itulah jumlah kelas, dan PI adalah probabilitas frekuensi kelas KI dalam dataset. Kemudian rumus sebelah kanan itu adalah rumus untuk menentukan nilai information gain, di mana keterangan itu adalah S sebagai himpunan dataset, A itu atribut, mutlak SI itulah jumlah sampel untuk nilai I, dan mutlak S itu jumlah seluruh sampel dataset, eh, dan entropi SI itulah entropi untuk sampel yang memiliki nilai I. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian.
pada materi pertama, yaitu metode pengumpulan data. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode sekunder. Metode sekunder sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen atau data yang digunakan dengan cara membrowsing di internet terkait informasi smoker status prediction atau body signal of smoking. Data yang diambil berasal dari data terbuka yang diunduh langsung dari platform Kaggle. Untuk tampilan beberapa atribut datanya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana pada kolom atribut ada atribut pertama age, kemudian height dalam satuan cm, weight dalam satuan kilogram, waist dalam satuan cm, dan kolom keterangannya merupakan pengertian dari kolom atributnya, yaitu age adalah umur, height adalah tinggi, weight adalah berat badan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tampilan datanya. Tampilan data pada sampel datasetnya bisa dilihat pada gambar eh, bagian atas. Kemudian pembagian datasetnya itu dilakukan sebanyak 70:30, di mana data training sebanyak 700 data dan data testing sebanyak 300 data. Pada data training, data yang berstatus atau bernilai 1 atau smoking itu sebanyak 256 data. Kemudian jumlah data yang bernilai 0 atau non-smoking itu sebanyak 444 data. Sedangkan pada data testing sendiri, data yang bernilai 1 itu sebanyak 95 data dan data yang bernilai 0 itu sebanyak 205 data. Selanjutnya, analisis data menggunakan algoritma random forest. Untuk tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada flowchart tahapan penelitian, di mana alur dari analisis data menggunakan random forest itu dimulai dari dataset, di mana mengambil dataset publik dari Kaggle sesuai topik penelitian, kemudian preprocessing, yaitu membersihkan data dengan menghapus nilai kosong, data tidak relevan, duplikat, dan inkonsistensi. Kemudian tahap selanjutnya ada seleksi fitur, di mana di sini kami menggunakan C-square untuk memilih fitur penting, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan akurasi. Tahap selanjutnya ada split data, di mana data dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya klasifikasinya dilakukan menggunakan algoritma random forest. Tahap terakhir kemudian adalah evaluasi, di mana model akan dinilai kinerjanya dengan mengukur akurasi untuk memastikan hasil optimal. Pada materi selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Perancangan sistem penelitian kali ini menggunakan model waterfall. Inti dari model waterfall sendiri yaitu pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara bertahap. Untuk tahapan-tahapan metodenya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana langkah-langkah model waterfall-nya itu dimulai dari analisis kebutuhan, mengidentifikasi fungsi tujuan, dan kendala sistem untuk menentukan bagaimana sistem akan dikembangkan. Kemudian ada tahap desain sistem dan software, di mana desain sistem sendiri yaitu menyusun konfigurasi dan penjelasan keseluruhan sistem. Kemudian ada desain software, fokus pada atribut pemrograman seperti struktur data, arsitektur, spesifikasi interface, dan algoritmanya. Selanjutnya ada tahap implementasi dan pengujian unit, di mana yang terjadi pada tahap ini itu penerjemahan desain ke dalam kode program, kemudian menguji unit untuk memastikan bebas dari kesalahan atau error. Selanjutnya tahap integrasi dan pengujian sistem, di mana pada tahap ini akan digabungkan unit program yang valid menjadi sistem utuh dan melakukan pengujian keseluruhan hingga siap digunakan. Tahap terakhir yaitu operasi dan perawatan, akan disesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan untuk memastikan operasional tetap optimal, termasuk perawatan di awal penerapan sistem. Selanjutnya, perhitungan manual algoritma random forest. Berikut ini akan dijelaskan beberapa langkah perhitungan manual menggunakan algoritma random forest. Contoh kondisi yang akan dihitung di sini yaitu kolesterol. Data yang diambil di sini berjumlah 4. Yang tahap pertama yang akan dilakukan yaitu hitung entropi terdahulu, entropi dari keseluruhan dataset, di mana catatan
smoking itu bernilai 1, non-smoking itu bernilai 0. Data yang berjumlah 4 tadi terdapat eh, satu data yang bernilai 1 atau smoking dan 3 data yang bernilai 0 atau non-smoking. Selanjutnya entropi dihitung dengan rumus minus seperempat. Satu ini diambil dari jumlah data yang bernilai 1 atau smoking, itu sebanyak 1 data, dan 4 ini diambil dari jumlah datanya. Kemudian log 2 seperempat tambah 3/4. 3 sendiri diambil dari jumlah data yang bernilai 0, dan 4 adalah jumlah data keseluruhan, total data keseluruhan. Log 2, 3/4. Kemudian hasil dari seperempat sendiri yaitu adalah 0,25. Kemudian log 2, 0,25 tambah 0,75 adalah hasil dari 3/4 log 2 kali log 2 0,75. Kemudian log 2 0,25 sendiri hasilnya adalah minus 2, dan log 2 0,75 sendiri hasilnya adalah minus 0,415. Kemudian 0,25 dikali dengan minus 2, kemudian dijumlahkan dengan 0,75 dikali dengan minus 0,415, hasilnya adalah 0,8113. Setelah dihitung entropinya, kemudian dihitung gain kolesterolnya. Untuk gain kolesterol sendiri terbagi menjadi kolesterol tinggi dan rendah, di mana kolesterol tinggi bernilai di atas 200 dan kolesterol rendah bernilai di bawah 200. Jumlah data adalah 4, di mana kolesterol tinggi sebanyak 3 data dan kolesterol rendah sebanyak 1 data. Pada kolesterol tinggi, jumlah data yang bernilai 1 atau smoking itu terdapat 1 data, sedangkan jumlah data yang bernilai 0 atau non-smoking itu sebanyak 2 data, di mana rumusnya dapat dilihat pada gambar samping. Sepertiga, 1 didapat dari jumlah data yang bernilai 1 atau smoking, per 3 adalah 3 diambil dari jumlah total data keseluruhan, kemudian log 2 sepertiga ditambah 2/3, di mana 2 diambil dari jumlah data yang bernilai 0 atau non-smoking. Per 3, 3 diambil dari jumlah data keseluruhan. Log 2, 2/3. Hasil dari log 2 sepertiga adalah 0,33, ditambah dengan log 2/3, itu adalah 0,667, dikali dengan log 2 0,667. Hasil dari penjumlahan keduanya yaitu 0,9183. Kemudian dihitung kolesterol rendahnya, di mana 0/1, 0 didapat dari jumlah data yang bernilai 1, yaitu smoking, per 1 jumlah data keseluruhan. Kemudian log 2, 0/1 tambah 1/1, di mana 1 diambil dari data yang berjumlah non-smoking atau bernilai 0, di per 1 dengan adalah hasil jumlah data keseluruhan log 2 1/1. Untuk hasilnya adalah 0. Sekaligus entropi kolesterol dari kedua kolesterol tinggi dan rendah tadi di jumlah tinggi per total, kemudian dikali entropi tinggi, di jumlah rendah per total kali entropi rendahnya. Hasil dari jumlah tinggi per total tadi dapat dengan nilai 3/4 dikali dengan entropi tingginya yaitu 0,9183 dijumlah dengan jumlah rendah per total, di mana jumlah rendahnya tadi adalah 1 dan total datanya adalah 4, dikali entropi rendah yang dapat adalah 0. Maka hasilnya adalah 0,6887. Kemudian untuk gain kolesterolnya, himpunan dari entropinya dikurang 4/4 kali himpunan kolesterolnya, yaitu di mana dapat tadi himpunan entropi total keseluruhan yaitu 0,8113, itu dikurangi dengan
himpunan kolesterol yang didapat tadi adalah 0,6887, hasilnya adalah 0,1226. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem di sini dibagi menjadi dua, yaitu deskripsi umum, di mana peneliti ini mengusulkan pembuatan aplikasi website yang dapat mengklasifikasikan kondisi-kondisi tubuh seseorang, apakah dia terindikasi perokok aktif atau bukan. Metode klasifikasi yang diusulkan adalah random forest, data pada sistem dan hasil klasifikasi ditampilkan dalam bentuk informasi pemberitahuan. Kemudian ada analisis kebutuhan. Terdapat dua bagian, yaitu analisis kebutuhan fungsional, di mana analisis kebutuhan fungsional merupakan analisis fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam sistem. Fungsi yang dibutuhkan dalam website prediksi perokok aktif atau tidak diantaranya, yang pertama user dapat masuk ke website, kemudian yang kedua user dapat melihat hasil prediksi. Untuk analisis kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu yang pertama usability, hal ini yang akan berkaitan dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak ini oleh user. Kemudian yang kedua, portability, mencakup kemudahan dalam pengaksesan sistem aplikasi ini, khususnya terkait dengan faktor waktu dan lokasi saat pengaksesan website yang digunakan untuk mengakses baik dalam perangkat lunak, perangkat keras maupun jaringan. Selanjutnya ada reliability, sejauh mana sistem dapat diandalkan. Kemudian ada flowchart rancangan sistemnya, bisa dilihat pada gambar di samping, dimulai dari pengguna mengisi form. Selanjutnya akan divalidasi datanya, jika ya, maka proses prediksi dengan model random forest akan dilakukan. Kemudian akan dihasilkan hasil prediksi. Jika tidak, maka minta perbaikan data. Sistem prediksi kebiasaan merokok ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi pola dan karakteristik individu yang berpotensi memiliki kebiasaan merokok berdasarkan berbagai parameter kesehatan dan kebiasaan sehari-hari. Sistem ini menggunakan algoritma random forest classifier yang telah dilatih dengan dataset kesehatan. Selanjutnya ada perancangan sistem, di mana layout aplikasi akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada halaman beranda atau form cari, kemudian ada halaman form prediksi. Layout aplikasi sendiri merupakan pembuatan perancangan tampilan aplikasi sebelum diterapkan ke bahasa pemrograman. Layout aplikasi menjelaskan penataan komponen-komponen yang ada pada aplikasi. Untuk halaman beranda atau form cari, bisa dilihat pada gambar pertama. Halaman beranda adalah halaman awal yang dilihat oleh pengunjung saat mereka mengakses situs web dari sistem pakar prediksi status perokok aktif atau tidak sebelum melakukan proses login. Kemudian halaman form prediksi status perokok itu bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang kedua, setelah user memilih menu pengecekan pada proses sebelumnya, sistem akan menampilkan form input data kondisi tubuh yang dapat diisi oleh user. Kemudian ada halaman hasil prediksi, di mana setelah user berhasil selesai mengisi form input data kondisi tubuh pada proses sebelumnya, sistem akan menampilkan informasi prediksi status perokok aktif atau tidak berdasarkan data kondisi tubuh yang diinputkan oleh user. Untuk halaman prediksinya bisa dilihat pada gambar di samping. Hasil dan pembahasan. Pemilihan data. Pada penelitian ini, menggunakan dataset yang diperoleh dari platform Kaggle, yang berupa data karakteristik atau ciri-ciri dari seorang perokok. Data yang diambil sebanyak 1000 dataset. Dataset ini berisi 22 atribut independen, yaitu age, height, weight, waist, eyesight left, eyesight right, hearing left, hearing right, systolic, relaxation, fasting blood sugar, kolesterol, triglyceride, HDL, LDL, hemoglobin, urine protein, serum keratin, AST, ALT, GTP, dan dental karies. Nah, sedangkan untuk atribut dependennya, yaitu atribut smoking sebagai kelas target, maka
Total keseluruhan atribut pada dataset ini adalah 23 atribut. Sebelum berlanjut pada penerapan model dari random forest, terlebih dahulu kita mempreprocessing data. Yang pertama yaitu remove missing value. Nah, teknik ini yaitu untuk mengatasi missing value. Namun setelah dilakukan pengecekan pada gambar di samping, tidak terdapat nilai kosong atau missing value. Nah, bagaimana jika terdapat missing value pada data yang diolah? Maka data perlu dibersihkan. Berikut adalah kode yang dapat digunakan untuk mengatasi missing value. Selanjutnya, preprocessing data selanjutnya itu remove duplicate. Pada tahap ini, menghapus baris yang memiliki nilai yang sama agar data menjadi bersifat unik. Pada dataset ini terdapat sebanyak 1 data duplikat, bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk mengatasi data yang duplikat tersebut, dapat menggunakan remove duplicates. Berikut adalah kodenya. Proses berikutnya yaitu memunculkan korelasi antara data antar atribut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana gambar di bawah menunjukkan metrik korelasi dari seluruh variabel yang digunakan. Terdapat variabel yang sangat berkorelasi antara lain yaitu variabel weight, waist, kolesterol, LDL, AST, dan ALT. Selanjutnya itu proses seleksi fitur. Tahap ini dilakukan ialah pengujian chi-square. Proses ini berguna untuk memilih fitur terbaik dengan melihat hubungan antara asosiasi antara dua variabel kategori. Dalam penerapannya digunakan fitur importance. Cara kerja dari fitur importance yaitu dengan mengidentifikasi dan memilih atribut yang paling penting dalam dataset. Nah, jumlah atribut yang digunakan setelah melakukan seleksi fitur sebanyak 12 atribut. Di bawah merupakan visualisasi atau dari pengujian chi-square. Diperoleh informasi fitur-fitur penting dalam dataset. Di bawah ini menampilkan nilai fitur important dari masing-masing fitur, yaitu yang pertama itu GTP, hemoglobin, height, triglyceride, waist, LDL, kolesterol, HDL, ALT, fasting blood sugar, AST, dan serum keratin. Selanjutnya itu speed data atau membagi data dengan rasio 70-30, di mana 70% dari untuk data training dan 30% untuk data testing. Rentang data training pada dataset ini adalah 700 data teratas, sementara data testing pada dataset ini 300 data setelah data training. Dan pada tabel di samping, baris 1-700 merupakan speed data training dan 701-1000 itu merupakan speed data testing. Kemudian tahap klasifikasi random forest. Pada tahap ini model akan diterapkan hyperparameter, di mana hyperparameter ialah parameter eksternal yang diperlukan untuk melakukan konfigurasi pada model machine learning. Setelah dilakukan pelatihan, hyperparameter digunakan dalam pengujian ini terdapat pada tabel di bawah. Hyperparameter N estimator dan maxdip-nya terdapat pada tabel di atas. Selanjutnya akan dilakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search, sehingga diperoleh N estimator terbaik dengan nilai 100 dan maxdip terbaik dengan nilai 20 dengan random state-nya itu 42. Berikut hasil pencarian parameter tampilan pada gambar di bawah. Selanjutnya klasifikasi random forest.
Selanjutnya, data testing akan diklasifikasikan yang tujuannya untuk mengidentifikasi status perokok dari ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada data. Pengklasifikasian dibagi menjadi dua bagian, di mana angka 0 mewakili bukan perokok, sementara angka 1 mewakili perokok. Hasil klasifikasi dapat dilihat pada tabel di samping, di mana smoking ini merupakan label aslinya dan predict smoking ini merupakan label prediksi. Selanjutnya, evaluasi model. Setelah model random forest dibangun, akan digunakan confusion matrix untuk tahap evaluasinya, di mana confusion matrix melibatkan analisis hasil prediksi dari model klasifikasi. Confusion matrix menyajikan informasi tentang klasifikasi yang benar dan salah pada setiap kelas. Samping merupakan hasil dari confusion matrix data testing. Dengan ketepatan klasifikasi memprediksi bukan perokok sebanyak 158 yang memprediksi salah sebanyak 37. Dengan jumlah data 0 atau bukan perokok sebanyak 195 untuk perokok dengan prediksi benar sebanyak 58, sedangkan 47 lainnya tidak tepat dalam memprediksi dengan total kelas 1. Kemudian hasil implementasi sistem pakar. Pada gambar di bawah merupakan tampilan dari form masukan data kondisi tubuh pada web prediksi status perokok, di mana masyarakat atau user diharuskan mengisi form tersebut apabila ingin mengetahui atau memperoleh informasi mengenai kondisi tubuh seperti apa yang terindikasi perokok atau bukan perokok. Nah, gambar selanjutnya itu merupakan tampilan dari hasil prediksi status perokok atau tidaknya seseorang berdasarkan informasi kondisi yang telah diinputkan oleh masyarakat atau user. Dari hasil diagnosa terdapat informasi yang disajikan seperti informasi mengenai hasil prediksi perokok aktif atau tidak. Hasil analisis yang diperoleh pada penelitian ini, random forest dapat diterapkan dengan baik untuk klasifikasi tentang status perokok menggunakan ciri-ciri yang ada pada data. Ketika data testingnya adalah 30% dan data trainingnya adalah 70%, model mencapai akurasi 72%. Berdasarkan nilai akurasi tersebut, model yang dihasilkan memiliki performa yang baik dalam 1000 data yang dianalisis. Target 0 lebih besar daripada target 1. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat terdeteksi bukan perokok. Itulah presentasi dari teman-teman saya. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem pakar untuk prediksi perokok aktif dan tidak ini merupakan solusi inovatif untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi status kebiasaan perokok. Berdasarkan ciri-ciri yang diinputkan, penerapan algoritma random forest dalam pengembangan sistem ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk akurasi prediksi yang baik dan kemampuan untuk menangani data dengan banyaknya variabel. Selain itu, sistem ini dirancang berbasis website yang memberikan kemudahan akses informasi secara cepat dan praktis bagi pengguna. Sistem pakar ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif dari yang signifikan dalam mendukung langkah pencegahan dan edukasi terkait kebiasaan merokok, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan tubuh di. Kemudian ada saran untuk institusi peningkatan kualitas data. Institusi perlu fokus pada pengumpulan data yang lebih beragam dan representatif
agar model yang dibangun lebih akurat dalam mengidentifikasi status perokok. Yang kedua, optimalisasi infrastruktur teknologi. Institusi dapat meningkatkan infrastruktur teknologi seperti penyimpanan dan komputasi untuk menangani dataset besar dan kompleks guna mendukung penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga kesehatan. Institusi disarankan menjalin kemitraan dengan lembaga kesehatan, menjalin me- untuk memperoleh data tambahan yang relevan bagi pengembangan model prediktif yang lebih tepat. Untuk penelitian eksperimen dengan algoritma lain, penelitian dapat mencoba algoritma lain seperti SVM atau XGBoost untuk membandingkan kinerja dengan menemukan model yang lebih optimal dalam klasifikasi status perokok. Yang kedua, optimasi model. Melakukan tuning parameter pada model yang digunakan untuk meningkatkan presisi, rekal, dan F- F1 score, terutama untuk kategori perokok. Ketiga, penggunaan teknik penyimpangan data. Penelitian dapat mengimplementasikan teknik penyimpanan data seperti open sampling atau smooth untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan performa model pada kategori minoritas. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.